tahun Juno. Juno bilang makasih onti-onti. makasih onti-onti. Yang ke Imo Samchon. Ini Sansan. Nah, Junho, putra sulung Na Daehun dan Julia Prastini alias Jule, baru saja berulang tahun yang keempat. Sebagai seorang ayah single parent, Daehun pun mencoba menyenangkan si buah hati dengan menggelar pesta ulang tahun. Meskipun sederhana, tetapi perayaan yang dilakukan 2 kali, di rumah dan di sekolah. Junho itu terlihat bahagia. Ulang tahun Juno. Juno bilang makasih onti-onti. makasih onti-onti. Yang ke Imo Samchon. Ini Sansan. 고마워요. 고마워요. 사랑해. 사랑해. Mwah. Lu ulang tahun guys, tapi emang aku nggak bikin pesta. Dari dulu emang aku nggak bikin pesta tau. Selain ulang tahun pertama, ada yang kirim kado ulang tahun Juno. Terima kasih ya. Namun sayangnya, momen bahagia itu justru tanpa kehadiran Jule di sana. Entah kemana sang ibu, sampai tak mengkhususkan waktunya untuk hadir. Entah memang sibuk atau demi menghindari hujatan lagi, Jule pun mengunggah momen-momen indah dengan si sulung. Mulai dari perjuangannya saat melahirkan, merawat, hingga pertemuan terakhir. Padahal sebagai seorang ibu, harusnya Jule jauh lebih peka ketimbang Daehun. Meskipun sudah tak menjadi pasangan suami istri, bahkan dikhianati mentah-mentah. Nyatanya Daehun tak pernah melarang Jule untuk menemui anak-anak. Walaupun hak asuh jatuh di tangan Daehun. Cuma mungkin lebih fokus untuk tenangin diri, me time beneran. Apapun yang sedang terjadi saat ini, mungkin itu memang sudah takdirnya. Aku hanya mendoakan supaya Sun suatu saat kau bisa kembali menjadi pribadi yang baik, Jule yang menyayangi, Jule yang baik, Jule yang mencintai. Tiba-tiba udah ada anak 3, masih aja selingkuh, cakep-cakep lagi anaknya, suami juga cakep, kurang apa coba, kurang bersyukur. Banyakin bersyukur Kak Jule. Ya, setiap pilihan memang membawa konsekuensi. Pilihan untuk meninggalkan keluarga demi cinta terlarang sepertinya memang tak membawa ketenangan. Diliputi rasa penyesalan, apalagi cinta yang dipilih ternyata berpaling. Karena tak ada cinta abadi untuk sang pengkhianat. Dulu berselingkuh dengan Safri Ramadan hingga rumah tangganya berantakan. Tak kapok berlanjut hianati Safri demi pelukan Yuka. Sementara Yuka ditinggalkan demi kencan instan dengan Jeffrey Nicole. Jadi kamu memberikan harapan pada satu Indonesia. Kayaknya akunya aja sih yang murahan. Yang penting nyambung sih ngobrol. Yang penting ngobrol ya. Nggak mandang fisik juga. Masa? Iya, mau kerudungan, mau tinggi, mau pendek. Oke. Love you Mawar. Kasih ya. Love you Nara juga ya. Jargon viral itu tak lagi pernah terucap lisan. Insanul Fahmi sadar betul, jargon itu bisa menyeretnya masuk sel tahanan. Apalagi Insan tidak bisa memberikan bukti pernikahan sirinya dengan Inara Rusli. Tak mau jadi tersangka dan hidup di penjara, Insan pun membuat video permintaan maaf sebagai syarat damai yang diminta istri sahnya Wardatina Mawa. Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran penuh sebagai manusia yang tidak luput dari dosa, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada istri saya, Wardatina Mawa, beserta ibu dan ayah, juga keluarga besar tentunya yang sangat saya hormati. Kepada Mawa, saya menghormati sepenuhnya apapun perasaan dan keputusanmu saat ini. Saya sadar butuh waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan hati yang terluka. Saya tidak akan memaksa, namun saya tidak akan berhenti berharap. Saya siap menunggu pintu maaf itu terbuka.
Sebagai syarat damai, Mawa memang ingin Insan meminta maaf di depan publik. Tapi bukan yang seperti itu. Mawa mau Insan meminta maaf di depan media secara tulus dari hati. Bukan permintaan maaf yang membaca teks. Jangankan Mawa, netizen pun makin geram melihat video permintaan maaf Insan. Analisa saya sementara bahwa ada tulisan yang memang di situ sudah dirancang sedemikian rupa. Itu bukan sesuatu yang spontan sifatnya, bukan dari hati langsung enggak baca. Secara ekspresi gimana? Secara ekspresi dia menampilkan, tidak menampakkan tanda bahwa dia sedih, tidak menampakkan dia takut, tidak menampakkan dia marah, tidak ada emosi. Apakah itu sebuah permintaan maaf yang tulus? Jawabannya itu adalah sebuah permintaan maaf yang dirancang. Kalau buat saya, menurut saya adalah sebuah dirancang untuk menenteramkan hati netizen biar nggak ganas-ganas amat dan masih aman secara hukum. Apakah itu benar-benar ditujukan buat Mawa? Buat saya, tidak. Intinya Mawa adalah salah satu bagian dari situ, tetapi ini sebenarnya lebih cenderung pada tadi, netizen. Insan sudah meminta maaf. Apakah Mawa akan memaafkan Insan dan menerimanya kembali sebagai suami yang pernah berselingkuh dan berzina dengan Inara Rusli, berkedok nikah siri dan poligami? Entahlah. Namun lewat media sosialnya, tersirat kalau Mawa tidak mau lagi menerima Insan sebagai suaminya. Entayan kata dan doa ini ditulis Mawa saat sedang umroh di Tanah Suci. In another life. Aku berharap semoga aku tidak bertemu lagi dengan manusia yang membuatku berdarah-darah. Hingga darahnya aku lap sendiri sambil mencari satu ikhlas dan berjuta-jutanya rasa ketidakterimaanku. Ya Allah, tolong jangan pertemukan aku lagi dengan wajah-wajah yang tidak pernah meminta maaf. Apalagi merasa bersalah terhadapku atas kezaliman mereka sendiri. Iya, nanti setelah proses hukum berjalan dengan lancar aku bakalan pengadilan. Mawa tegas tidak mau lagi menerima Insan sebagai suami. Dan Insan pun rela melepaskan Inara Rusli demi lepas dari jerat hukum. Lantas bagaimana nasib Inara Rusli? Demi Insan, Inara bahkan rela pasang badan habis-habisan. Cabut laporan polisi, kena cancel culture. Kehilangan pekerjaan, dijauhi teman pengajian dan anak-anak. Namun akhirnya Inara dibuang Insan yang memilih Mawa. Padahal sejak awal Inara sangat percaya diri dan siap lahir batin berbagi suami dengan Mawa. Iya, biar bagaimanapun memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri saya. Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Kalau tidak siap sedari awal saya nggak mau. Untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga ya, kepada imamnya dalam hal ini insan. Sebagai orang muslim ya yang mengaku muslim, saya harus tunduk pada syariat Islam. Tidak ada pihak lain yang patut disalahkan selain diri saya sendiri. Segala kekacauan ini adalah murni tanggung jawab saya sebagai laki-laki.